Ibunya itu kakinya itu diikat rantai guys, diikat rantai plus digantungin kayak bola besi yang bener-bener tuh ibunya tuh nggak bisa jalan dan nggak bisa gerak sama sekali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue yang pastinya bareng gue lagi Maya Marissa. Guys, kali ini gue dapet kiriman cerita horor dari teman setia channel YouTube gue. Ini cerita tentang santet guys. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Mbak Sinta ini tinggal di perkampungan gitulah guys, di mana perkampungan ini benar-benar padat penduduk. Jadi kayak buat jualan kan enak gitu ya guys. Dan ayahnya Mbak Sintia ini itu nggak jualan mie ayam atau bakso di rumah, melainkan di luar dari gang rumahnya Mbak Sintia ini. Dan itu tuh cukup amat katanya tuh rame banget lah guys, sampai yang beli tuh benar-benar full banget lah dari bapaknya buka sampai nutup itu benar-benar nggak ada jeda katanya. Mungkin mie ayam atau baksonya itu enak ya guys. Ada di malam satu suro kejadiannya, yang dimana terdengar katanya sih suara kayak dentuman kencang banget itu di atas rumahnya Mbak Cynthia guys, kayak boom gitu. Nah di situ keluarganya Mbak Cynthia tuh kayak, ah apaan nih yang jatuh gitu kan, dipikir kan ada anak kecil main batu, ngelempar batu apa gimana gitu ya. Pas disamperin keluar tuh nggak ada apa-apa sama sekali gitu, bahkan rumahnya sepi-sepi aja gitu guys. Dapat beberapa hari setelah malam satu suro itu, pertama itu Mbak Cynthia ada teror yang dimana terornya ini kata dia sih cukup slow. Jadi adanya Mbak Cynthia ini tuh ngelihat ada bercak cairan merah di kamar mandi, yang dimana adanya pikir ini cairan menstruasinya Mbak Cynthia atau mungkin kakaknya gitu. Nah pas ditegesin, pas ditanya itu ternyata bukan. Tiba-tiba si adiknya itu teriak, lihat ada sosok kepala ngegelantung di situ, posisinya di pojokan dekat dapur, dan itu tuh lagi nyengir kepalanya. Tuh rambutnya tuh panjang, katanya tuh panjang, tapi nggak panjang banget ya, kalau misalnya ada badannya mungkin adalah sekitaran dada segini. Dan itu tuh posisinya katanya ada di pojokan dan itu tuh lagi nyengir, dan kepala itu tuh penuh dengan cairan merah. Jadi nyengir sambil melotot guys. Dan di situ adanya Mbak Cynthia itu langsung teriak sekencang mungkin sampai ibunya ini nghampirin gitu. Kenapa deh? Kenapa? Itu mah itu, tapi adanya Mbak Cynthia gini, itu mah. Jadi benar-benar kagak mau ngeliat gitu loh. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Pas dilihat lagi tuh nggak ada. Dan itu katanya sih terornya slow ya. Menurut gue itu bukan slow sih. Itu udah kayak parah banget, karena mungkin itu bukan Mbak Cynthia yang lihat ya, itu ada yang ngelihat ya, makanya Mbak Cynthia bilangnya slow gitu kan. Tapi kalau lo yang lihat Mbak Cynthia, pasti lo juga bakalan teriak-teriak. Pas besoknya itu di rumahnya Mbak Cynthia di pojokan ada semacam kayak, jadi tuh kayak besek kalian tau kan, besek kecil kecil gitu, kecil ya, sekitaran sekotakan inilah segini katanya. Nah di situ tuh kayak ada kembang kembang 7 rupa, terus di situ juga kayak ada tanah, sama kayak ada kain warna putih, tapi kainnya ini udah kotor. Dan di situ dibukalah sama bapaknya si Mbak Cynthia ini. Setelah dibuka, malamnya ibu dari Mbak Cynthia ini mengalami sakit guys, yang dimana sakitnya ini mendadak alias tiba-tiba banget. Ibunya Mbak Cynthia ini nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa jalan, nggak bisa turun dari tempat tidur. Jadi kayak orang stroke gitu loh. Nah Mbak Cynthia dan ayahnya beserta keluarganya tuh mengira memang ibunya ini stroke gitu. Ya udahlah, akhirnya dibawalah ke rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit itu pas dicek-cek semuanya itu keadaannya normal-normal aja guys, alias nggak ada stroke sama sekali guys. Lah bingung dong gitu. Terus disuruh turun, si ibunya Mbak Cynthia ini bisa jalan guys.
bisa jalan di rumah sakit tuh bisa jalan gitu. Ya udah akhirnya pulang. Mungkin Mbak Cynthia bilangnya mungkin mama shock aja atau gimana gitu kan. Nah sampai di rumah, sampai di rumah nih nggak bisa jalan lagi ibunya. Jadi kan kayak aneh gitu kan. Kenapa nih di rumah sakit bisa jalan gitu, tapi di sini di rumah sama sekali nggak bisa jalan gitu. Kayak orang stroke lagi gitu. Dan di situ Mbak Cynthia mulai kayak nyari-nyari tukang urut, tukang pijet, mungkin ini uratnya, sarafnya atau gimana gitu kan. Dapat beberapa hari, ibunya bisa duduk tapi belum bisa berjalan lagi-lagi. Pada hari ketujuh setelah malam satu suro ini, di rumahnya Mbak Cynthia itu sering banget yang namanya kedatangan binatang-binatang aneh, kata Mbak Cynthia. Dari mulai ular kaki seribu, mulai kalajengking, terus kayak mulai ular kecil itu yang warna hijau gitu kan. Sampai binatang apa sih kata Mbak Cynthia tuh kayak model laba-laba tapi tuh gede banget kayak tarantula gitu. Ini kok aneh ya gitu. Gue kayak tinggal di hutan gitu loh nemu binatang-binatang ini. Padahal gue tinggal di tengah-tengah perkampungan gitu kan. Setelah diteliti loh kok warung ibu lama-lama sepi nih. Warung nyokap gue lama-lama sepi. Kayak aneh aja gitu loh gitu. Si kakaknya Mbak Cynthia ini pas mau tidur, dia tuh sempat bilang gitu sama ke Mbak Cynthia gitu. Kayak dia tuh ngomong gini. Kayaknya gue ngerasa ini rumah aneh deh sekarang. Gue ngerasa ini bukan rumah kita yang dulu loh gitu dia bilang. Gue ngerasa ini kayak hutan gitu. Jadi kayak kakaknya Mbak Cynthia ini tuh kayak dia punya apa ya, bukan punya gift sih kayak menurut Mbak Cynthia ini dia tidak bisa melihat sosok-sosok yang aneh tapi dia bisa merasakan. Jadi kayak apa ya, kayak punya indera keenam tapi dia bukan bukan jenis yang bisa ngelihat sosok gitu loh. Terus kata Mas Cynthia, maksud lo gimana gitu? Iya, gue kayak tinggal di hutan gitu. Entah ini di mana gue juga nggak ngerti. Dan gue ngerasa ini bukan kamar kita loh. Menurut gue ini buat gue nggak nyaman sama sekali. Dan setiap kali gue merem katanya, gue tuh ngerasa gue tuh ada di hutan. Entah ini di mana gitu. Setelah kejadian yang bapaknya Mbak Cynthia nemuin ini, keesokan harinya itu ada lagi guys, tapi posisinya itu ada di depan kamar dari ibunya Mbak Cynthia. Jadi depan kamarnya itu kan ada jendela. Nah, tadinya kan di teras. Nah, itu ada di depan jendela. Dan lagi-lagi dibuka sama ayahnya Mbak Cynthia. Ini apa sih kata ayahnya Mbak Cynthia? Ini kok sering banget ada kayak gini ya? Ini anak kecil yang rese, yang nakal atau gimana sih? Lagi-lagi dibuka sama bapaknya Mbak Cynthia ini. Dan di situ katanya setelah dibuka, kata Mbak Cynthia, dari mulai buka kedai bakso mie ayamnya bapaknya Mbak Cynthia ini sampai dengan malam itu sama sekali nggak ada yang beli. Pelanggan tuh kayak nggak ada yang beli, lewat-lewat aja kata dia begitu. Padahal tuh bapaknya Mbak Cynthia udah prepare banget ya karena posisinya itu katanya weekend. Kalau weekend itu memang katanya agak sedikit rame gitu. Dan itu nggak ada yang beli sampai dengan malam guys. Nah biasanya nih bapaknya Mbak Cynthia ini nggak pernah sampai malam guys. Jadi kayak udah mau maghrib ya udah gitu kayak jam 5 setengah 6 udah tutup gitu. Nah ini tuh sampai jam 11 setengah 12 malam itu masih buka dan satu pun nggak ada pembeli yang emang datang. Jadi kayak aneh aja gitu. Sampai di rumah pun nggak ada satu orang pun yang emang beli dagangan dari ibunya Mbak Cynthia ini. Dan lagi-lagi kakaknya Mbak Cynthia ini kayak bingung gitu loh. Kayak akhirnya ngomong lah ke si Cynthia gitu kan kayak emang lo ngerasa aneh gak sih? Bener-bener kayak ngerasa aneh gak sih kalau ini tuh kita tuh sebenarnya lagi dikerjain orang gak sih gitu. Terus kayak Mbak Cynthia ngomong, dikerjain orang maksudnya gimana gitu kan. Coba deh lu pikir gitu kan dari mulai awal sampai dengan saat ini kayak aneh gitu loh. Tiba-tiba adik ngelihat kayak ada sosok kepala doang di dapur gitu kan. Terus tiba-tiba ada cairan merah kayak menstruasi di kamar mandi kayak aneh aja gitu loh katanya. Terus Mbak Cynthia tuh di situ kayak ngerasa iya juga sih gitu dari nyokapnya yang tiba-tiba kayak orang stroke terus di rumah sakit sehat-sehat aja sampai di rumah stroke juga stroke lagi lah ibarat katanya emang agak-agak aneh gitu kan. Akhirnya si Mbak Cynthia ini ngomong lah nih ke bokapnya, ke nyokapnya kalau gimana kalau kita ke orang ngerti, ke orang pintar gitu, bisa nggak sih dilihat gitu. Terus bokap sama nyokapnya tuh kayak ya udahlah setuju aja gitu ke orang ngerti lah, ke orang pintar gitu. Besoknya nih mau ke orang ngerti, ke orang pintar lah ibarat katanya. Nah dia tuh tertidur nih ceritanya nih malam itu tidur lah ceritanya.
Nah, si Mbak Cynthia ini pengen pipis, keluarlah dari kamarnya. Awalnya dia ngerasa ada bau dulu nih. Bau yang emang menurut dia tuh kayak baunya tuh nyengat banget, kayak bau busuk banget gitu. Dan pas ditengok itu ada sosok perempuan kayak sundel bolong, guys. Tahu gak kayak sundel bolong? Belakangnya tuh bolong, rambutnya tuh panjang, pakai baju putih. Dan itu di bajunya itu ada banyak cairan merah gitu kan. Itu bau banget kata Mbak Cynthia. Sampai Mbak Cynthia tuh ngeliatin itu apa gitu. Sampai bener-bener diperhatiin. Sampai pas Mbak Cynthia merhatiin gini. Kalian tau nggak? Tiba-tiba tuh palanya ke belakang. Set. Dari situ langsung nyengir ke Mbak Cynthia. Gila gak? Gue ngebayanginnya aja udah kayak stres ya. Gue ngebayangin kayak udah langsung puyeng kepala gue ya kan. Mual gitu, gue langsung kayak mual gitu kan. Langsung kayak ngebelakangi gini. Terus dia tuh nyengir gitu. Nyengirnya tuh benar-benar sampai ke kuping. Dan di situ Mbak Cynthia teriak-teriak sampai kakaknya, sampai bokapnya tuh keluar. Ada apa? Nyalain lampu. Dan itu tuh nggak ada gitu. Dan cuman ninggalin kayak bau bangkai tikus aja. Terus Mbak Cynthia tuh ngomong, akhirnya dia kayak dia ngelihat sosok ini gitu. Terus kata bapaknya, udah kita sholat aja lah gitu kan, sholat tahajud aja lah kan gitu. Udah akhirnya Mbak Cynthia dan keluarganya sholat tahajud, kecuali mamahnya, karena mamanya ini belum bisa bangun banget dari tempat tidur nih guys, masih pakai pampers karena katanya sih emang kayak orang bener-bener stroke lah ibarat katanya. Dicarilah nih orang pintar atau orang ngerti lah gitu. Dan bener aja nih guys, si orang pintar dan orang ngerti ini ngomong kalau memang ada yang nggak suka sama keluarganya Mbak Cynthia karena satu, bapaknya Mbak Cynthia ini jualannya terlalu rame. Kedua, ibunya Mbak Cynthia ini warungnya juga terlalu rame. Jadi ada orang yang sirik nih, nggak suka dengan kebahagiaan dan kemapanan keluarganya Mbak Cynthia gitu. Dan katanya nih, kata si orang pintarnya ini, kasarnya begini. Kalau lu ngelempar batu itu kelewatan, posisi orangnya nih, posisi kayak rumahnya gitu kan, kayak orang jauh orang dekat pasti kan kita bertanya seperti itu kan. Nah, kalau lu ngelempar batu itu agak kelewatan, tapi kalau lu membuang ludah itu juga terlalu dekat, dia bilang. Jadi kan bisa dikategorikan orang yang tidak jauh-jauh banget. Dan di situ Mbak Cynthia kayak, oh ya udah, nggak usah dibalikin, tapi minimal dipagerin aja lah rumahnya. Dan setelah itu rumahnya dipagerin lah, dan ibunya ini diruqyah. Dan ternyata si ibunya ini kan lagi-lagi kakaknya Mbak Cynthia itu kayak orang yang tidak bisa melihat sosok, tapi dia bisa merasakan gitu. Dan di situ kakaknya Mbak Cynthia ini pas ibunya lagi diobatin gitu kan, lagi diruqyah, kakaknya si Mbak Cynthia ini pingsan. Dan di mimpinya kakaknya Mbak Cynthia ini, ibunya itu kakinya itu diikat rantai guys, diikat rantai plus digantungin kayak bola besi yang bener-bener tuh ibunya tuh nggak bisa jalan dan nggak bisa gerak sama sekali. Itu bener-bener rantainya tuh digubet-gubet di kakinya gitu, sampai ibunya tuh katanya di mimpinya kakaknya Mbak Cynthia ini sampai ngerintih-rintih minta tolong kesakitan. Dan bener aja pada saat kakaknya Mbak Cynthia sadar, ibunya juga akhirnya tersadar guys. Dan percaya apa enggak, si orang pinternya bilang kalau ibunya ini kakinya diikat sama rantai, digubet-gubet sama rantai, plus digantungin sama bola. Jadi rantai itu katanya ada bola besinya, dan itu tuh berat banget katanya, dan ibunya benar-benar nggak bisa jalan. Dan di situ kakaknya Mbak Cynthia mencocokkan sama yang ada di mimpinya, ternyata itu 100% valid dan 100% benar. Dari situ kakaknya Mbak Cynthia tuh kayak sedih banget gitu. Dan akhirnya setelah diruqyah aman, sentosa, dan nggak ada yang namanya teror-teror apa lagi. Dan ternyata guys, setelah diteliti lagi, itu adalah tetangga yang tidak jauh dari rumah Mbak Cynthia. Jadi cuman kisaran 3 rumah dari rumah Mbak Cynthia. Jadi kan rumah Mbak Cynthia 1, 2, 3 itu rumahnya dia. Itu benar-benar berarti orang sirik ya guys. Lagi-lagi orang sirik itu tanda tidak mampu. Hey, jangan pernah sirik sama rezeki orang guys, karena rezeki kita sendiri pun tidak akan pernah tertukar sama rezeki orang lain. Oke guys. Dan balik lagi ya guys, kalau nggak mau sirik sama orang yang mampu, yang mapan, udah mendingan lu nggak usah tinggal yang namanya di perkampungan. Lu tinggal di gunung aja. Kalau lu tinggal di gunung kan lu nggak bisa tuh ngeliat tetangga lu yang ibarat katanya punya mobil apalah segala macam gitu kan, yang buat hati lu sirik dan pikiran lu jadi dengki yang ada ya kan, jadi terus jahat jadinya ya kan. Kadang-kadang emang suka sebel sama orang-orang kayak gini, kayak kok ada ya orang-orang yang otaknya tuh
selicik ini loh, apa ya, secetek ini gitu. Heran gue sih, benar-benar kayak aneh gitu. Oke guys, gue rasa cukup dulu sampai sini cerita gue kali ini. Dan buat kalian nih guys yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah. Atau boleh banget nih guys, langsung aja kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke guys, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.